Selamat pagi, jemaat Tuhan yang berkati. Mari kita sama-sama memasuki bait Tuhan dan kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah pagi hari ini. Bapa yang baik, pagi hari ini kami mau mengecap dan melihat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, umat pilihan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau datang dengan hati penuh ucapan syukur dan sukacita, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami mau haturkan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga kami mendapat kelegaan, sehingga kami mendapat jalan keluar dari segala tekanan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, berkati ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sebab hamba-Mu menyerahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan dulu saudara, selamat beribadah, Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun berada, Shalom. Senang sekali pagi hari ini kalau kita boleh sama-sama kembali datang pada Tuhan untuk kita menyembah, kita sujud di altar Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan sukacita Allah melimpah, dalam hadirat Tuhan berkat Tuhan dinyatakan, dalam hadirat Tuhan kesembuhan terjadi. Mari kita satu hati pagi hari ini, kita siapkan hati kita siapkan pujian penyembahan kita yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami mau sujud di altar-Mu pagi hari ini, karena kami tahu Tuhan, saat kami menyembah-Mu hadirat-Mu ada, saat kami menyembah-Mu hadirat-Mu hadir Tuhan. Kesembuhan, pemulihan, kemenangan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama bawa hati kita menyembah Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Terasa berat, tak seorang pun Pedulikan aku. ku
sakit sudah Engkau sembuhkan. Yang letih lesu berbeban berat Engkau berikan kelegaan dan semangat yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacitamu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami terus maju di dalam Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dia ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, membebaskanku. Dia ubah hidupku, membarui hatiku. Sesuatu terjadi. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu sembah.
menyembahmu, ku selalu Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kau yang layak terima semua puji, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak semua kemuliaan, Hanya bagi Tuhan. Yesus layak, Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama berikan kemuliaan buat Tuhan pagi hari ini. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Engkau layak terima sembah kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu nyata pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau siap memberkati kami. Kami tahu Tuhan Engkau siap memulihkan keadaan kami. Kami akan terus kuat. Kami akan terus berlari dan kami akan terus maju Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Persiapkan hamba-Mu secara khusus pagi hari ini. Apa yang Kau mau sampaikan Tuhan lewat hamba-Mu. Kami mau terima Tuhan dengan sukacita. Kami mau terima Tuhan dengan kerendahan hati kami. Engkau berikan hati yang baik seperti tanah yang baik ya Allah. Sehingga firman-Mu boleh tertanam, terus hidup dan berbuah Tuhan. Seperti yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menikmati firman-Mu. Dalam nama Yesus yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara diberkati Tuhan. Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan yang diberkati untuk berdiri dan kita sama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Minggu ini adalah minggu pertama di mana kita sudah memasuki bulan Juli 2020. Besar harapan saya kita semua baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwa kita baik-baik saja. Saya mengajak saudara, kita semua membuka Alkitab masing-masing di dalam kitab Ratapan, pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Kitab Ratapan, pasal
yang ketiga ayat 25. Saudara menyimak, beginilah firman Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Saudara, pagi hari ini saya berikan judul Tuhan adalah baik, dengan tujuan mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan adalah baik bagi umatnya dalam segala sesuatu. Jemaat Tuhan yang diberkati, harus menjadi catatan penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan itu baik. Sekalipun kita memasuki gelanggang kehidupan yang tidak kita harapkan atau tidak kita rindukan atau jauh dari ekspektasi kita, namun bagi orang percaya, orang-orang yang mengasihi Allah, selalu ada kebaikan di dalam segala sesuatu kehidupan yang kita jalani. Selalu ada kebaikan. Sebab apa? Sebab Tuhan adalah baik. Firman Tuhan pagi yang ini yang terbentang bagi kehidupan saya dan saudara memberi kekuatan dan pengertian bahwa Tuhan adalah baik bagi kita yang senantiasa berharap dan mencari Dia. Karena jelas di sana dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Nilai yang terpenting dari kata berharap dan mencari adalah percaya. Jadi saya ulangi sekali lagi, nilai yang terpenting dari kata berharap dan percaya di dalam Ratapan 5 ayat 25, berharap dan mencari Dia dalam Ratapan 3 ayat 25 adalah percaya. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan berarti dia percaya untuk masuk di dalam kehendak Tuhan. Sebab kehendaknya adalah kehendak yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kehendaknya adalah kehendak yang membuat kita diberkati. Karena percaya, karena mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu nabi yang sama dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran di dalam Yeremia 17 ayat 7. Sama seperti ratapan yang ditulisnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dimulai dari kata diberkatilah. Sekalipun saya katakan kita dalam zona tidak nyaman, namun kebaikan Tuhan tetap mengalir. Jadi unsur terpenting adalah percaya. Ketika kita berharap pada Tuhan, berarti kita percaya, berarti kita mengandalkan Tuhan, berarti kita menaruh harapan kita, menaruh segala sesuatu untuk menjadi kehendaknya. Sebab kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Kita ingat tokoh Alkitab Yusuf bin Yakub bin Ishak. Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Sekalipun dia mengalami sesuatu yang sangat menyesakan, tetapi akhir dari segala kehidupannya adalah diberkati. Sebab dia percaya pada Allah yang dia sembah. Sekalipun dibuang di sumur yang kering, lalu kemudian dijual sebagai budak, lalu kemudian difitnah, dipenjara, dia tetap mendapat berkat dari Tuhan. Bahkan rumah tangga di mana dia ada, rumah tangga Potifar,
diberkati karena Yusuf ada di dalam. Di penjara pun dia diberkati. Dan pada akhirnya dia menjadi orang penting di Mesir. Membawa seluruh orang Israel masuk dan tidak mengalami kelaparan yang begitu hebat. Karena dia percaya. Hidup kita harus demikian. Mungkin saat ini kita mengalami sakit yang sudah lama. Namun saudara kasih Tuhan, tetap teguh, jangan mengeluh, jangan putus asa, dan jadilah saksi ketika kita sakit. Tetap berpegang kepada Tuhan. Saya tahu Tuhan, sakit ini pasti ada kebaikan di sana. Karena dari awal saya katakan orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, dalam segala situasi, kondisi kehidupan kita selalu ada kebaikan Tuhan bagi kita. Sakit kita tidak mencari pertolongan lain di luar Tuhan yang dikehendaki Tuhan. Kita berobat ke dokter karena kita sudah berdoa terlebih dahulu. Asal jangan kita mencari yang di luar Tuhan. Kita menanggalkan iman hanya karena ingin sembuh, tidak. Atau pagi hari ini usaha saudara sedang mengalami goncangan. Saudara dalam keterpurukan bisnis, tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan, tidak pakai cara-cara dunia supaya bangkit kembali, tapi tetap andalkan Tuhan. Rumah tangga saudara mungkin saat ini mengalami segala sesuatu yang sudah tidak kehendaki. Suami saudara, istri saudara, orang tua saudara. Tetap kuat untuk menghadapi semua itu. Jangan sampai ada kata-kata yang menyakitkan di dalam kehidupan rumah tangga saudara. Jangan sampai ada kata-kata cerai. Jangan sampai ada kata-kata yang membuat saudara menjadi semakin tertekan. Kertas yang bersih, ketika kita lipat, ketika kita remas, lalu kita berusaha untuk menjadikan seperti awal dengan berbagai cara, tetap saja terlihat berantakan. Dinding kita paku, lalu kita cabut pakunya, masih ada bekas di dalam. Perkataan yang sangat menyakitkan kehidupan kita dalam rumah tangga, hentikan itu. Karena ini menyakitkan kita. Dan serahkan di dalam Tuhan, tetap kuat. Sebab Tuhan adalah baik. Ingat jemaat Tuhan yang diberkati, sesuatu yang sulit berubah menjadi mudah bila kita percaya bahwa Tuhan adalah baik. Sesuatu yang mustahil di hadapan kita pasti terjadi di hadapan Tuhan. Bagaimana air putih, air biasa berubah menjadi anggur. Bagaimana orang kusta menjadi tahir. Bagaimana 5.000 orang lebih dapat menikmati berkat hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Karena mereka percaya. Karena mereka berharap kepada Tuhan yang baik dalam hidup mereka. Sama seperti kita. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang yang percaya kita masuk di dalam kehendak Tuhan. Orang-orang yang mencari Tuhan berarti percaya untuk mengalami jawaban dan perubahan dalam hidupnya. Ada satu pemulihan terjadi.
Jiwa berbicara tentang seluruh kehidupan batin kita yang meliputi perasaan, pikiran, dan angan-angan. Jadi jiwa ini yang harus diberikan kelegaan agar hidup kita bermuara kepada kebenaran dan kebaikan. Dan kelegaan itu ada di dalam Tuhan yang baik bagi hidup kita. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan karena ketenaran yang mampu menenangkan jiwa kita. Saudara punya harta banyak, ada banyak orang yang kaya tetapi mengakhiri hidupnya dengan sangat tragis. Bahkan dalam Alkitab Yudas Iskariot mendapat uang yang begitu banyak, tetapi ending hidupnya sungguh sangat tidak baik. Ada orang punya jabatan tinggi, tetapi kosong jiwanya, tidak dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ketenaran seorang tidak mampu membawa kelegaan di dalam hidupnya. Yang mampu hanyalah di dalam Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Lihat apa yang terjadi pada Sakius. Semua dimiliki. Orang kaya, jabatan ada, tenang, tapi ada kekosongan dalam hidupnya. Sehingga ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia berjumpa dengan pribadi yang luar biasa, ada satu perubahan, ada satu pemulihan di dalam kehidupannya. Sehingga hidupnya diberkati. Sehingga hidupnya menjadi saluran berkat. Ada perubahan dalam hidupnya. Mari kita masukkan di dalam kehidupan jiwa kita. Kesesakan apa yang masing-masing kita alami pagi hari ini. Tuhan adalah baik bagi jiwa yang mencari Dia. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Bukan asal hidup, hidup yang diubahkan, hidup yang dipulihkan, hidup yang diberkati. Amin. Inilah kondisi kita yang harus mencari Tuhan. Ada kelegaan jiwa yang kita alami. Bahkan di dalam pelayanan kita. Kualitas pelayanan adalah karena kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi ada satu pesan pada saya dari saya kepada saudara yang rindu melayani. Tetap maju di dalam Tuhan. Sekalipun banyak orang tidak menghargai kita. Karena kita percaya di dalam Tuhan saat kita melayani tidak akan pernah sia-sia. Saudara melayani dengan harta saudara, ada orang mencibir, tetap layani karena saya mau melayani Tuhan dengan harta saya. Saudara diberkati, tidak akan pernah sia-sia. Saudara memberikan waktu untuk melayani Tuhan di tempat ini pun, Tuhan sediakan yang terbaik. Saudara menggunakan tenaga saudara, apapun yang saudara miliki untuk melayani tempat ini juga Tuhan pasti akan berkati. Maju terus di dalam Tuhan. Ada teguran kasih di dalam kehidupan kita, di depan saya dan saudara. Tetap semangat dalam melayani, jangan kendor. Apalagi hamba-hamba Tuhan, saudara kasih itu. Ada banyak jemaat yang harus dilayani dengan karakter yang berbeda-beda. Dia harus dapat memposisikan dirinya. Jangan sampai ini mudah tersinggung, maka kita berikan satu pengertian. Ini mudah marah, ini mudah ngambek. Mari kita bergandengan tangan. Kita mencari Dia, mencari Tuhan, melayani Dia. Sebab saya percaya orang-orang yang melayani Tuhan adalah orang-orang yang jiwanya dilegakan.
Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Ada kelegaan di dalam kehidupan kita. Saya berharap cuma Tuhan yang diberkati, siapapun yang mendengar pada pagi hari ini. Mari kita giat mencari Tuhan. Sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Tetaplah mengucap syukur sebab Tuhan adalah baik. Tetaplah bersabar sebab Tuhan adalah baik. Tetaplah bersemangat sebab Tuhan adalah baik. Berkat Tuhan tidak habis-habis dan kesetiaannya besar bagi hidup saudara dan saya. Orang-orang yang berharap, orang-orang yang mencari Tuhan diberkati. Sebab Tuhan adalah baik. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. Pagi hari ini mari kita tundukkan hati dan kepala kita. Kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan yang kudus. Kita diingatkan kembali kebaikan Tuhan ketika mengasihi umatnya, mengutus anaknya yang tunggal supaya kita diselamatkan. Dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Sebab itu tetaplah teguh di dalam Tuhan. Jangan putus asa, mengucap syukurlah sebab Tuhan adalah baik bagi hidup kita. Renungkan itu dalam kehidupan kita. Dan jangan tinggalkan Dia. Tetap ada di hadapan Dia untuk selama-lamanya. Haleluya. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, Semua baik, kan hidupku berarti. semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, haleluya. Semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik di hadapan Tuhan.
percaya Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada Dia, bagi jiwa yang mencari Engkau Tuhan. Perkenankan hamba-Mu bersama sidang jemaat-Mu mengambil bagian dalam perjamuan-Mu yang kudus, sehingga setiap yang sakit Engkau sembuhkan, setiap jiwa yang kecewa Engkau pulihkan. Mereka yang saat ini membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan, untuk usaha rumah tangga dan segala sesuatu yang dirindukan, Engkau jamah ya Allah. Uluran belas kasihan-Mu memulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu menyerahkan perjamuan-Mu yang kudus ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, layakkan kami Tuhan, sehingga kami menerima berkat di dalamnya. Mukjizat Allah mengalir pagi hari ini bagi sidang jemaat-Mu, bagi hamba-Mu, bagi gereja-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Pengorbananmu yang
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita terima, kita angkat dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan kita ucapkan syukur terlebih dahulu, sebab kesempatan sudah Tuhan berikan bagi kita untuk mengingat kebaikannya. Haleluya. 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 Kita akan makan bersama-sama dengan iman karena Allah dalam Kristus Yesus yang memerintahkan. Kita akan makan bersama-sama dengan iman. Ada mukjizat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita pagi hari ini. Kita akan makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita sudah terima cawan yang melakukan perjanjian baru, dan kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita, dan kita ucapkan syukur terlebih dahulu sebelum kita menikmatinya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Tetes darah-Mu yang mengalir memberikan keselamatan. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kita akan minum bersama-sama dengan iman karena Kristus Yesus Tuhan yang memerintahkan. Kita akan minum bersama-sama dengan iman. Ada mukjizat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita pagi hari ini. Kita akan minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk saudara, mengambil saat teduh. Serahkan kepada Tuhan segala kekhawatiran, apa yang terjadi pagi hari ini. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap dan bagi jiwa yang mencari Dia. Haleluya. Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Berterima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Berkat-Mu Haleluya. ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku, Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu
sepanjang hidupku. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh, sebab Engkau baik dalam hidup kami. Kasih-Mu, Kau sudah memberkati kesehatan kami, memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati rumah tangga kami Tuhan. Bahkan Kau memberkati pelayanan yang Engkau sediakan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kami sediakan bagi kami, mau mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Undangkan syukurku, haleluya, buat hari yang Kau tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat kemenangan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Tunaikan syukurku, tunaikan kasih-Mu buat hari yang Kau tak habis-habisnya kasih dan rahmat mengalir dalam hidup kami. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu, besar setia, besar setia-Mu, besar setia di sepanjang hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami. Kami tetap berharap kepada-Mu Tuhan. Kami tetap mencari Engkau apapun kondisi kehidupan yang kami alami, sebab Engkau adalah baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu menguatkan hamba-Mu bersama dengan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Dan bagi siapa saja yang mendengarkan Tuhan, tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya, sebab Engkau baik adanya. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba bersama dengan sidang jemaat-Mu naikkan doa syafaat di hadapan-Mu Tuhan. Berkati negara kami Indonesia, berkati pemerintahan yang sudah terpilih. Biarlah setiap kebijakan yang saat ini sedang dialami, memasuki pandemi COVID-19, Tuhan berikan hikmat agar setiap pemerintah mengeluarkan satu keputusan adalah untuk kami semua, untuk kebaikan rakyat Indonesia. Dan kami berharap Tuhan, biarlah semuanya cepat berlalu dan kehidupan kami kembali seperti yang sudah sebelumnya. Terima kasih Bapa. Berkati gereja-gereja Tuhan yang pagi hari ini menjadi saluran berkat untuk menguatkan sidang jemaat Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati para pelayan-Mu Tuhan. Baik
yang ada di desa, di kota, bahkan di pelosok. Tuhan berkati, nama Tuhan dipermuliakan, lawatan Allah dan kuasa-Mu mengubah, memulihkan, dan melegakan bagi mereka yang datang untuk berharap dan mencari Engkau. Terima kasih Bapa, berkati sidang jemaat-Mu di tempat ini, yang saat ini mengalami kesakitan, Tuhan berikan kesembuhan. Yang kecewa dalam hidupnya, Tuhan berikan penghiburan dan semangat. Yang saat ini sedang lemah, Tuhan berikan kekuatan untuk tetap teguh di dalam Engkau, ya Allah. Yang saat ini malah kekurangan, Tuhan cukupkan. Bila mukjizat Tuhan mengalir dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, yang rumah tangganya sedang ada dalam masalah, biarlah Tuhan mengingatkan dengan bahasa kasih-Mu, sehingga terjadi kerukunan di dalamnya. Dan kami percaya Tuhan, di dalam kerukunan rumah tangga, berkat Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Berkati orang tua kami tercinta, berkati suami kami, berkati istri kami, berkati anak-anak kami, berkati sahabat-sahabat kami, dan berkati pelayanan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Dan hamba-Mu juga menyerahkan persembahan yang sudah diberikan dengan tangan-tangan yang penuh dengan ucapan syukur. Tuhan berkati mereka yang mengembalikan persepuluhan, juga Tuhan berkati membuka tikap-tikap langit, mencurahkan berkat berkelimpahan dan menghalau belalang pelahap di dalam kehidupan mereka. Hamba juga berdoa buat keuangan gereja, semakin hari semakin stabil, semakin hari semakin juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami. Dan saudaraku yang berkat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita kembali sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkenan memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati hari ini, diberkatilah untuk selama-lamanya. Diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, yaitu segala pekerjaan dan usaha-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keuangan-Mu. Diberkatilah ketika Engkau masuk dan ketika Engkau keluar. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Berkat ini Engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Yang besar
Haleluya. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk para pelayan, terima kasih untuk jemaat Tuhan yang sudah mulai hadir dengan protokoler yang tetap harus dijalankan. Dan juga terima kasih untuk jemaat Tuhan yang tetap bisa menikmati ibadah di dalam YouTube yang akan nanti diberikan kepada anak-anak muda di tempat ini. Tetap semangat saudara dan tetap mendoakan supaya badai pandemik COVID-19 berlalu dan kita back to normal life ya. Kita kembali dalam kehidupan yang dulu sudah pernah kita alami. Jangan lupa untuk menggunakan masker dalam segala aktivitas saudara, jaga jarak dan jaga kesehatan supaya kita nanti bisa bertemu dalam jam-jam ibadah di tempat ini. Tetap saling mengasihi, saling mengampuni dan saling memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat berhari Minggu, sampai ketemu di jam-jam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.